audiens yang pas. Dan selanjutnya kalau udah nemu target audiensnya yang kakak tuju, kakak bisa merubah konsep-konsep videonya ya. Bisa pakai yang udah join storybook, bisa pakai 10 script formula. Tapi kalau yang udah join 50 script formula, kalian bisa leluasa banyak banget yang kalian bisa bikin. Mulai dari kredibilitas, mulai dari segi pansos, atau mulai dari menebar ketakutan, itu bisa banget kak. Jadi kalau kita udah tahu target audiens kita itu enak banget nantinya. Enak banget mau ngomong kayak gimana, kata-katanya gimana, targetingnya gimana, itu ada semua kak. Gitu ya. Sebentar, saya minum dulu ya teman-teman. Bang Hendra, aja 4 bulan baru naik. Apa dayaku yang cuman remehan pakai Kak ya, sorry. Waktu saya baru mulai di TikTok, itu belum sebanyak ini Kak, yang sharing-sharing edukasi Kak. Kita tuh masih meraba-raba Kak. Waktu itu cuman Mas Berto doang Kak. Dan kan nggak semua orang cocok dengan cara Mas Berto kan. Ada yang cocok dengan cara yang lain Kak. Dan kebetulan saya cocok dengan cara Mas Berto Kak. Ya, makanya saya fokus ke cara Mas Berto karena style bikin konten Mas Berto mirip-mirip dengan style saya di YouTube. Jadi ya ini adalah ya metode saya nih. Kayak Mas Berto, saya ngikutin Mas Berto. Tapi zaman sekarang kan udah banyak Kak yang sharing-sharing edukasi, ngasih tips, ngasih bocor-bocoran produk. Apalagi sekarang udah zamannya banyak banget orang-orang yang sharing storybook Kak. Jujur buat orang-orang lain mungkin menghina storybook karena selalu meremehkan menganggap informasi yang diberikan oleh teman-teman yang udah bikin storybook, teman-teman senior-senior ya. Menurut saya itu salah besar. Sampai sekarang pun, saya bisa sebesar sekarang pun, saya bisa punya 11 channel YouTube, saya bisa punya penghasilan 3 digit lebih setiap bulannya dari channel YouTube saya. Itu juga berkat karena informasi-informasi wawasan kecil-kecil yang saya dapat. Sampai sekarang pun, saya masih beli kelas YouTube. Tujuannya bukan berarti saya nggak punya ilmu itu, tapi pasti ada sesuatu di dalam situ yang saya belum punya pengalamannya. Nah, saya termasuk anggap aja mohon maaf beli pengalaman dari orang yang punya kelas itu. Itu loh teman-teman ya. Mindsetnya harus bertumbuh dan berkembang. Bukan berarti wah ikut storybook ngapain sih? Kita bisa banyak gratisan. Ya bisa. Saya ingatkan sekali lagi, tidak ada storybook yang isinya itu nggak ada di luaran sana. Pasti isinya sama persis yang ada di luaran yang gratis yang kali ini. Bedanya adalah kalau kalian nontonin materi-materi yang gratisan, itu ibaratnya kalian lagi menyusun puzzle-puzzle yang kalian satukan puzzle-nya dan kalian bisa mengumpulkan menjadi informasi dan kalian simpulkan. Tapi kalau di storybook, kalian sudah enak tinggal baca, materinya udah dikasih yang runut, simple. Nah, itu loh. Jadi kita itu bukan membeli ilmunya sebenarnya. Lebih pertama membeli waktu dan juga informasi dan pengalaman yang ada di sana. Karena di TikTok itu faktor terbesar juga itu ada di faktor produk Kak. Contoh, saya bisa omset saya tiba-tiba naik kemarin, itu karena apa? Karena saya nonton storybooknya Bang Neo. Ada jualan pisau Kak, dia, produk pisau. Nah saya langsung beli itu produk pisaunya dan saya bikin. Sekarang lumayan bisa ngangkat dan memperbaiki omset saya yang turun kemarin Kak, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus hargai setiap ilmu dan informasi. Meskipun itu kalian udah kuasain, jangan sekali-sekali remehkan ilmu itu Kak. Ya, kalau yang ngasih ilmunya itu ikhlas ngasih ke kakak, pesannya sampai. Ini saya diajarkan oleh guru saya nih. Kalau dia udah ikhlas ngasihnya, ya insya Allah Kak, semuanya itu juga kayak lebih enak dan lampeng gitu loh Kak. Itu yang ngikutinnya Kak. Jangan, ya kalau misalnya orang dengan tulus mau ngasih sedikit informasi buat kalian, terus misalnya itu nggak works di akun kalian remehkan, menurut saya itu kurang Kak. Dan imbasnya, ya mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian nggak berhasil. Terus kemudian kalau kalian merasa rezeki kalian seret, berarti kan ada yang salah tuh di mindset kalian. Itu aja sih indikatornya. Ada yang kurang nih. Apa yang membuat saya itu kayaknya susah dan gagal-gagal terus. Di situ ya. Ya, di situ ya, Kak ya. Poinnya ya. Kalau kakak merasa sulit banget ya rezeki saya ini, kok saya udah ngikutin semuanya kok nggak berhasil. Nah, pasti ada yang salah Kak. Segala cara udah kakak lakukan, tapi nggak berhasil. Bukan berarti salah mentornya Kak, tapi pasti ada sesuatu yang salah. Apakah ada dosa berat yang menghalangi rezeki kalian? Apakah ada sesuatu yang menghalangi rezeki? Ataukah ada sifat hasad penyakit hati kalian yang membuat rezeki itu jauh? Nah itu juga harus kakak pikirkan dan pertimbangkan. Saya dulu pernah ikutan kelas ya Kak ya. Saya dulu pernah ikutan kelas. Sebelum mulai itu, ini unik banget Kak. Kita itu disuruh untuk minta maaf ke ibu kita, bahkan cuci kaki ibu kita Kak. Pernah tuh saya ikutan kelas kayak gitu. Dan ya alhamdulillah dari situ
banyak banget. Kalau nggak salah, mungkin buat kalian-kalian yang belajar internet marketing dari dulu ya, sekitar tahun-tahun 2014-an, itu kelasnya Agan Khalid Kak namanya. Beliau itu emang jago banget dan sangat memuliakan ibunya. Makanya setiap dia buka kelas, mewajibkan muridnya untuk mencuci kaki ibunya dulu, meminta maaf dan meminta restu Kak. Nah, itu kan sesuatu yang harusnya buat orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip sombong nggak kepikiran. Wah, gue bisa, cara gini doang. Tapi nyatanya rezekinya nggak nyampe-nyampe Kak. Nah, itu juga harus pelajaran penting, faktor X yang harus teman-teman pertimbangkan juga ya. Kalau kalian udah ngerasa udah setengah mati, udah berusaha terbaik tapi kok rezeki kurang-kurang, ya coba direnungkan lagi. Apakah mungkin sedekahnya kurang? Ataukah mungkin perlu upaya lagi ya, ngerayu ngerayu Allah SWT buat biar rezeki ke teman-teman dikucurkan? Kan ya usaha harus dilakukan secara segala hal ya teman-teman ya. Mulai dari yang teknis, terus kemudian kalian juga bisa lebih ke apa ya, secara religi gitu juga bisa Kak. Gitu ya Kak ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jangan lupa buat yang mau join Storybook bisa cek kode ini ya, pakai kode 10JAN, klik link di bio. Nanti kalian bisa pilih Storybooknya aja, masukkan kode vouchernya. Jangan sampai lupa Kak. Gitu ya, teman-teman ya. Bang, kalau dua akun needs nampilin wajah semua apakah bisa? Nggak kena PL? Aman Kak Malika, aman Kak. Nih Kak, akun asal ruangannya berbeda ya Kak ya. Nih, Kakak bisa lihat ya Kak ya. Sebentar, saya ganti akun dulu ya Kak ya. Ini akun yang mana nih? Sorry. Akun saya kan yang Hendra Setio ini kan ya Kak ya. Ini kan akun utama saya nih Kak. Nih, ini kan akun utama saya Kak. Nih, ini akun utama saya. Terus kemudian saya coba cek ya akun kedua saya ya. Ini semuanya sama Kak, bahkan baju saya sama Kak. Bahkan baju saya sama Kak. Nih. Tapi yang membedakan adalah ruangannya Kak. Ruangan kontennya tuh beda Kak. Tuh. Sebentar, ini kameranya gimana sih? Gini kali ya. Nah, ini Kak. Ruangannya beda Kak. Tapi ini alhamdulillah masih jalan Kak. Ini pertama kali nih ya, di akun baru ini saya dapat omset 15 juta pertama kali nih ya. Ini pecah rekor nih, 2 digit pertama kali ini hari ini nih saya Kak. Tapi ya karena ada yang FYP ya Kak ya. Dan akun saya yang dulu-dulu udah mulai jalan nih Kak. Nih, Playmate udah mulai jalan nih Kak, laku 28 Kak. Ini udah bikin berapa kali nih, kayaknya udah 20 video nih Kak. Nih, saya yang FYP lagi kamper ini nih Kak. Tuh, sarung juga lumayan nih, laku 10 Kak. Ini sebenarnya saya tujukan untuk Ramadan nanti loh, tapi alhamdulillah udah naik aja tuh. Ya. Videonya tanpa edit Kak. Saya cuman mengandalkan 50 script formula yang saya jual cuman 70.000 hari ini Kak. Tuh. Kalian bisa lihat, tonton. Konten-konten ini mengandung 50 script formula Kak. Ya, mengandung 50 script formula, cuman beda-beda bahasa-bahasa sedikit aja. Ini bener-bener tanpa edit Kak. Cuman nambahin caption aja Kak, sama potong depan dan potong belakang. Udah, ini langsung nggak ada yang diedit sama sekali. Kak ya, tuh. Saya konsisten rutin sehari 10 video Kak. Sehari 10 video, ini udah mulai minggu pertama lebih lah ya, mau mendekati 2 minggu. Dan alhamdulillah udah ada hasilnya Kak. Playmate ini Kak, percaya nggak, yang laku itu yang lama-lama Kak, video yang lama-lama. Justru video yang baru-baru kayak gini malah belum laku Kak. Nah itu loh, jadi kita itu memang harus sabar kuncinya teman-teman. Harus sabar ya. Kuncinya harus sabar. Itulah yang saya sering sampaikan di teman-teman di Storybook. Harus sabar ya. Kita itu, ini bukan saya ngomong di TikTok doang ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya yang punya 11 channel YouTube. Polanya sama Kak, sabar. Dan percayalah, karena saya mungkin keseringan bikin akun dan akunnya jadi, saya jadi tahu polanya Kak. Ya, ibaratnya gini loh. Saya tutup mata, begitu bikin akun, yang penting konsisten upload terus, ya, konsisten upload terus. Saya tutup mata Kak. Saya tutup mata. Kenapa saya tutup mata? Maksudnya bukan merem ya, ini kayak kiasan aja ya teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah ngeliatin lagi. Begitu saya upload, saya lupakan Kak. Ya, mau itu views berapa, nanti setelah 14 hari baru saya cek Kak. Kira-kira kurangnya di mana? Karena kalau kalian baru sehari 2 hari, datanya belum akurat. Kalian mau analisa, kalau data belum akurat, hasilnya gimana? Dari inputan datanya aja udah salah. Hasilnya udah pasti salah kan analisanya. Nah, saya biasanya nunggu 14 hari Kak buat analisa. Itu pegang setiap saya bikin channel YouTube. Begitu pula di TikTok. Nah, kalau di TikTok saya tanya-tanya nih kepada senior-senior kayak Mas Berto. Mas, TikTok itu baru mulai berasa naiknya itu berapa lama sih? Mas Berto bilang itu bulan ketiga atau di bulan keempat Mas, dia mulai naik pesatnya. Oh ya udah, saya tutup mata. Saya fokusnya untuk 3 bulan aja. Saya nggak peduli view saya 0, saya nggak peduli view saya 15. Tutup mata. Yang penting saya terus upgrade. Selalu ngeliatin konten-konten orang lain. Konten orang lain ini bagus nih. Nah, kita coba tiru. Tapi kita nggak usah peduli soal views dulu. Insya Allah rezeki datang sendiri. Karena pikiran kita akan optimis Kak.
pikiran kita kan positif. Kalau kita ngeliatin views, coba deh, saya pengen tahu deh ya, tulis di kolom komentar ya, saya pengen tahu. Teman-teman sambil tap-tap ya, sambil bantu tap-tap ya. Saya pengen tahu juga, siapa yang kalian selalu keganggu sama jumlah views? Kalian refresh terus hari ini nih ya, tiba-tiba iseng lihat lagi akunnya diginin, di refresh ngecekin viewsnya. Habis itu di refresh lagi ngecekin views, kok nggak naik-naik ya? Habis itu lagi, ntar nggak lama buka lagi, refresh lagi, ayo siapa? Siapa? Itu juga saya lakukan dulu, sama kak. Sebelum saya menemukan polanya, ya sama saya melakukan itu. Menurut saya itu mengganggu mental kak, mengganggu mental kak, beneran. Secara nggak langsung kakak coba deh kalian pas scroll berapa waktu total sehari yang kakak habiskan di situ. Bukankah lebih baik kita mencari video orang yang FYP, kita catetin kata-kata mereka, bridgingan mereka, pola-pola mereka, itu kan lebih better kak. Kakak bisa modifikasi dari konten mereka, atau kakak latihan untuk public speakingnya, atau kakak latihan untuk bikin scriptingnya, ya. Tuh kan banyak kan dari tadi saya. Ya memang kayak gitu kak, memang kayak gitu, ya. Memang polanya seperti itu semuanya. Dan bukan kalian doang, semuanya. Tapi ya kita mindsetnya harus diubah. Mindsetnya harus mau maju, ya. Itu saya juga kayak gitu, beneran. Saya mengakui saya juga kayak gitu dulu, sebelum saya tersadarkan kak. Berarti apa nih bang? Satu HP 2 akun aman kak. Tapi kita mainnya aman ya. Maksudnya mainnya aman itu jangan bikin pelanggaran-pelanggaran kak. Karena gini, ini peringatan juga buat teman-teman yang HP-nya banyak akun. Kalau ada satu akun yang akunnya itu kena pelanggaran 24 poin yang di ban permanen gitu ya, akun satunya itu bisa merembet kena kak. Kemarin ada di member saya di TikTok Master itu, di grup ya, di grup itu ada yang kasus itu kak. Jadi dia punya 2 akun, yang satu akunnya itu kena ban untuk shop affiliate-nya. Nah yang satu tiba-tiba kena pelanggaran karena terafiliasi dan terhubung dengan akun yang satunya kak, terdeteksi kak. Jadi harus hati-hati, gitu ya. Kalau akun kalian ada 2, nah satunya itu udah mungkin 10, 16, hati-hati kak. Mending dipisah dulu kak. Mending dipisah dulu, jangan diloginin bareng-bareng kak. Karena takutnya akun yang satunya itu kena pelanggaran lagi, ya satunya nanti kena dampak kak, kayak gitu. Ya. Bang, kalau pas posting itu tanpa izin pengulangan konten nyalain nggak? Tanda izin pengulangan kalau pas posting itu izin pengulangan konten apa ya Kak Ruli? Saya belum paham Kak. Konten ini konten apa tuh? Bang, konten pakai bicara sama cuman musik doang mending mana ya? Tergantung produk Kak. Yang tanpa bicara, pakai musik doang, pakai teks itu biasanya produk-produk yang murah-murah aja Kak. Kalau produk yang nggak murah itu nggak bisa kak. Misalnya produk-produk yang kayak tisu, yang memang semua orang butuh, yang memang orang itu nggak butuh penjelasan tisu ini bisa ngapain, fiturnya tisunya apa, itu bisa. Tapi kalau kakak misal kayak gini nih, skincare, nggak bisa nih kak, cuman digoyang-goyangin gini doang nih kak. Harus ada penjelasan, orang itu harus diyakinkan kak. Kecuali di Oren, beda. Kalau di Oren itu emang orang udah mau beli kak. Dia mencari produknya, bukan mencari videonya. Kalau di TikTok, itu kan orang scroll terus ketemu video kita kak. Nah beda kan konsepnya. Kita di TikTok itu tujuannya adalah membuat orang yang tadinya nggak mau beli, jadi pengen beli kak. Kalau di Oren, ya kita berusaha untuk meyakinkan orang agar jadi beli gitu loh. Agar yakin makin mau beli gitu. Dari yang memang udah beli, yakin mau beli. Konsepnya seperti itu kak, gitu ya. Coba dibayangkan, kalau di Oren, ada nggak sih orang yang memang iseng-iseng setiap hari nge-scrollin video di Oren? Enggak kak. Mereka memang mau belanja kak, gitu loh. Tapi dialihkan ke video, gitu loh, ya, kayak gitu ya. Jadi beda konsepnya kak, gitu. Setelah pasti ada izin pengulangan konten nggak bang? Sebenarnya nggak usah kak. Kalau memang konten kalian original nggak perlu kak ya. Cara bangun komunitas gimana kak? Bangun komunitas apa dulu kak? Komunitas apa dulu? Kak kalau mau ganti niche pas live algoritma gimana kak? Niche live sama niche video beda nggak? Kalau beda kayaknya kurang works kak. Harus sama kak. Jadi mereka itu live sama video itu harus saling mendukung sih kak. Kalau kakak ini beda ya mending nggak usah live sih. Mending fokus di video. Atau mending sekalian fokus di live kak. Kayak gitu. Harus saling menunjang. Biasanya orang yang habis nonton video kakak dan pengen beli, terus ada kakak tandanya live, dia bakal masuk kak. Dia bakal masuk ke live kakak, dia akan nanyakan produknya. Dan itu kemungkinan konversinya tinggi karena memang dia udah minat, dia sampai menyempatkan diri masuk ke live kakak, gitu loh. Jadi konversinya lebih tinggi daripada dia beli di video orang lain, terus kebetulan ini kakak lagi live, dia bisa tanya-tanya langsung dan mungkin bisa lihat displaynya produk secara real live gitu ya. Itu akan meyakinkan mereka kak, seperti itu. Oke?
Bentar ya, teman-teman saya minum dulu ya. Bismillah. Kamper yang di pos koin bukan bang? Itu iya betul, sama, kampernya sama. Tapi FYP-nya itu bukan di saya ya. Itu saya cuman kecipratannya aja. Di atas saya itu masih ada 3 orang kak, yang FYP di kamper itu kak. Saya itu nomor 4 kalau nggak salah. Saya tadi di-share datanya sama yang punya kampernya ya. Di atas saya itu ada yang lebih tinggi kak, yang omsetnya kak. Gila nggak kak? Itu ya. Jadi buat teman-teman, ya kalau kalian pengen tahu seluk-beluk terkait affiliate, baik itu Shopee, YT, TikTok, atau pengen belajar public speaking, pengen belajar tentang personal branding, pengen belajar tentang cara bikin script, teman-teman bisa aja, cuman 75.000 aja kak. 75.000 aja, ibaratnya kakak bayar 2.500 sampai sebulan. Habis itu kakak bayar lagi, kakak udah bisa join Storybook dan dapat materi yang update kak. Ya, ada grup diskusi antar member juga, jadi kakak punya kenalan baru, teman baru. Caranya klik link di bio ya kak, jangan lupa pakai kode vouchernya 10 JAN kak. Oke? Kak, apa wajib pakai wajah? Kalau bisa iya, tapi kalau memang tidak diizinkan suami, tidak diizinkan orang tua, atau kakak mau menjaga privasi, nggak harus kak, nggak harus, ya. Tar, saya harus maju-maju, perut saya sakit nih, kedorong-dorong. Tar. Ininya jadi majuin deh. Kalau saya ngomong kayak gini, suara saya denger jelas nggak sih kak? Kalau saya ngomongnya sambil senderan gini, jelas nggak sih suara saya? Kalau posting ulang konten berkali-kali aman nggak? Jelas-jelas, iya. Guys, sebenarnya saya tuh sering banget riset konten kalau data. Cuman tuh kadang saya tuh kayak agak ribet capture-nya. Karena kan kalau data saya itu ada di PC ya. Dan sedangkan saya update Telegramnya itu kadang kalau nggak di iPad ya di HP. Nah, cuman saya biasanya itu sering banget bikin konten itu di channel YT saya itu ada. Hari ini pun, malam ini pun saya bikin share riset konten di Kalodata, dari Kalodata gitu ya untuk Ramadan nggak. Nah, tapi saya lupa nih copy paste linknya ke Telegram saya gitu kak ya. Jadi saya sering kok hampir setiap minggu sekali tuh bikin konten riset data gitu ya dari Kalodata. Cuman saya nggak sempet upload di Tele kak. Nanti mungkin saya upload deh ya. Kalau data itu apakah valid kak? Menurut saya lumayan. Dia nggak 100% kak. Ya, tapi lumayan. Mungkin 80-70% kak. Dan kalau misalnya saya lihat dari data saya sendiri kak, itu justru omset-omset yang ada di Kalodata itu lebih rendah daripada real aslinya kak. Gitu ya. Misal nih, omset saya dalam 1 bulan itu 1,3 M atau 1,4 M. Di Kalodata itu kebaca 700 atau 800. Dan produk-produknya hampir mirip-mirip juga sih. Jadi memang sekitar 70% itu 68% sama. Tapi esensinya adalah bukan nominal kak, tapi produk yang lakunya kak, yang lagi lakunya. Itu sih esensi kalau data ya. Kalau buat saya sih apakah data itu akurat apa enggak? Menurut saya sih nggak bisa di 100%. Ntar aslinya balik. Gitu ya. Bang kok jarang affiliate Oren di Tele? Karena menurut saya materinya udah saya sampaikan semua bang. Dari Kak Partai, saya minta saran juga nih buat teman-teman yang udah join Storybook saya di Tele. Kira-kira materi yang kayak yang dulu-dulu itu boleh nggak sih diulang atau gimana? Karena saya merasa materinya semua udah saya berikan. Saya takutnya loh kok ini lagi gitu. Gimana tuh? Diulang lagi atau kira-kira ya yang baru-baru aja gitu. Gitu ya. Ulang, oke deh ya, saya ulang ya, nggak apa-apa ya. Saya takutnya, wah, bang ini kan materi udah pernah, kok dikasih lagi? Itu tuh saya takut itu. Ada materi seperti dulu tuh ada. Tuh kan sebenarnya tinggal scroll sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi loh, saya takutnya orang nggak nyaman. Harusnya